Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para ahli, para ulama, para sepuh, para kiai, para asatidz, wa nahusudil dzikri, Romo Yai Tabuji, Agus Samsul, Agus Barok, yang kami muliakan, Agus Anas Aminullah selaku Nadir Masjid beserta segenap jajaran takmir Masjid Al-Mukhlisun muga-muga kabeh dadi wong sing ikhlas. Segenap alumni dan wali santri pasang ingkang kula mulyakaken sedaya para jamaah istighosah zatil ma'ad. Oh betul. Ingkang mulia apunten kula tangandheng pikir kuwes dari belakang. Insyaallah. Kok wonten sing benten nggih. Kula niku wau lungguh, ketok wadah ngoten. Bar ngadeg kok sing bolong-bolong. Sedaya para jamaah, para bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salam serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok suara gua hilang nih? Kena efek itu berarti. Ya Allah. Masjid niki alhamdulillah saya luar biasa. Muga-muga jamaah padha kerasan. Amin. Ngeten iki alhamdulillah marem kula ngeten iki ningali masjid kok rame. Amin. Karena termasuk tanda akhir zaman. Menungso niku yang murunal yuzahrifunal masajid wala ya'murunaha illa qalila. Termasuk tanda akhir zaman celake dina kiamat. Wong-wong niku padha seneng, padha remen bangun masjid, api-apian masjid. Boleh sumbangan semangat, bangun semangat, bareng bis dadi sepi. Niku masjid itu lawan. Lek masjid apa mriki Lawak apa namanya? Lawak Jati. Bareng Polo Jati alhamdulillah. Mriki kathah nggih sing mboten dugi. Para ingkang mulya, masjid niki bangunan istimewa. Jenenge istimewa. Al-Mukhlisun. Wong-wong sing ikhlas, muga-muga kaya sami sing mlebu masjid Al-Mukhlisun dicatet dadi wong sing ikhlas dening Allah Subhanahu wa taala. Ini acara istighosah zatil ma'ad adalah terakhir sebelum kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan.
Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Poso ini hubungan kali masjid ini sama-sama mendidik keikhlasan. Poso ini belajar yang ben dadi wong sing ikhlas. Napa Bu? Ikhlas. Soalnya poso ini puasa. Allah Subhanahu wa taala jawab di dalam hadis qudsi, was-shaumu li wa ana ajzi bihi. Khusus untuk puasa, aku dewi sing balas. Langsung Allah Subhanahu wa taala sing balas. Niki poso. Napa poso iki mengajarkan keikhlasan. Lan pancen ngoten. Poso niku boten padha karo ibadah-ibadah lintune. Tak pada ibadah-ibadah selain Cepon kantor banyak teroleh lagi. Kalau orang sholat ini bisa dipamerin. Buat orang sholat, makmum menikah calon mertua. Panglima MPL sorak-sorak jong setak remare. Sujud abdi. Masya Allah. Orang haji, orang sedekah bisa dipamerkan. Sehingga kalau ada datang ikhlas niki sopung ganjerna. Tapi pan orang abasa kurang puasa nggak bisa dipamerin baru. Ada orang pamer puasa. Bulan Eka nulis artikel tentang keutamaan sholat. Setelah artikel selesai mau diposting supaya bagus dikasih foto. Fotonya orang sholat, pas ruku, pas sujud. Menulis tentang keutamaan ibadah haji. Setelah diuraikan keutamaan ibadah haji, beri foto orang haji. Ngakui apa? Kain ihram di belakang kelihatan Ka'bah. Bareng pas nulis artikel tentang babnya puasa, sudah dijabarkan puasa. Berinya foto, bulan bingung, foto orang pasanya kan dinampak. Kenapa pas tedung? Kenapa pas neku tahu? Ini sakit tahu, ini benar-benar kepanasan. Maka gak bisa puasa itu dipamer-pamerin. Apa kalau puasanya hebat, pada jalan, berjalan ke jalannya acopa kanan kiri. Ada apa mak coba? Apa asal aku? Kan bunten. Maka puasa itu tidak bisa dipamer-pamer. Puasa itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada pas duhur orang datang ke masjid Al-Mukhlisud duhur. Ya Allah. Sebelum sholat kan target jendela wudu. Barang wudunya kan akan kumur-kumur masuk sak jauh mentune separuh. Jangankan tetangga rumah, tetangga sekerang sebelah nggak tahu kalau kita nilep korupsi air tadi itu kumur-kumur. Tahu apa boleh lebih ke jendela kunci aman. Aku secibuk ada. Baru keluar sama makan salam. Dan makan-makan oh ibu poso sapi. Mari makan di sapi.
Ini termasuk golongan jam 3 malam sahur, jam 12 siang es campur. Perlu puasa mengajarkan kepada kita untuk ikhlas. Moga-moga kabeh iki dadi orang sing ikhlas. Orang yang ikhlas mereka dengan didikan puasa, maka dia akan dididik menjadi orang yang bahagia. Berdesa sosal betul. Panjenengan pernah sosal? Pernah. Bapak-bapak pernah sosal? Oh, waduh. Jek lakar nang edunya Neka adalah tempat ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati itu untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang ahsanu amala, sepaling bagus amalan, paling bagus nih, paling ikhlas. Akhlasahu wa asqama, katanya tafsir. Sepaling bagus. Allah tidak berfirman aktsarukum amala, sepaling banyak amal. Bukan. Soalnya apa? Banyak tak mesti etre sekonek boleh. Jepun tak sebenarnya masuk sekonek. Allahumma sholli ala Muhammad. Para saudara, mendidik ikhlas dan puasa mendidik orang itu bahagia dengan bahagia yang sesungguhnya. Selama ini kita hanya memandang bahagia itu karena materi, betul. Pan di pesen bahagia, pan pesen bersih, susah. Tapi dengan puasa kita ditunjukkan oleh Allah bagaimana bahagia yang sesungguhnya. Jamun Kanjeng Nabi lisabin farhatan. Orang puasa itu punya dua kebahagiaan. Sing pertama farhatun inda iftari, yaitu kebahagiaan tatkala buka puasa. Orang para puasa mendengar beduk azan maghrib itu bahagia yang luar biasa. Bukan gara-gara menu buka puasanya yang mewah, mahal dan restoran, bukan. Bahkan pantai dekakan berair motel tok ini kesenang. Kenapa gitu? Karena yang menjadikan bahagia bukan makanannya, tapi kebahagiaan kita karena berhasil menunaikan perintah Allah untuk berpuasa pada hari itu. Ada dua orang buka bersama di satu warung, satu meja ditata prasmanan di situ. Dua orang, tapi satunya puasa, satunya pura-pura puasa. Pada ini adzan maghrib, mana yang bahagia? Yang puasa. Maka sesungguhnya kebahagiaan itu bukan karena materinya, tapi karena kita taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pendidikan puasa. Para bu sederajat, maka dari itu jangan pernah kita menggantungkan kebahagiaan itu dengan peser, dengan uang, dengan materi, dengan jabatan, dengan rumah, dengan kendaraan. Jangan. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Banyak orang mencari kebahagiaan sampai keliling dunia di tempat-tempat jauh, tertipu. Karena tempatnya bahagia bukan di tempat yang jauh. Tempatnya bahagia itu dekat dengan kita, yaitu di dalam hati. Selama hati kita mau bersyukur, menerima,
apa yang diberikan oleh Allah, maka panjenengan semuanya akan menjadi orang yang bahagia. Tak usah ada akhir bulan pas gajian, tak usah ada turunnya cairnya THR, tanggal berapapun, kalau orang itu qanaah dan bersyukur, pastilah dia akan menjadi orang yang bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dengan puasa kita dididik untuk bersabar. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu harus bersabar. Jam 12 siang ajak abaya Nabi dibuka diabi. Pangkol 12 siang mereka abaya Nabi buka, tambah lapar. Kenapa begitu? Masya Allah. Sampai-sampai kok lemah letak kuat, sehingga ada berita, ada kabar diduga karena tidak kuat menahan lapar, kakek-kakek nekat adzan maghrib sendiri. Ya Allah, kesusui. Maka tahan, jangan sampai kita itu bermaksiat, jangan sampai kita gagal menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk urusan sholat. Masjid itu adalah tempatnya sujud, tempatnya sholat. Sampai harus sabar, dan sabar mereka kunjungan ruang laku. Ajo Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjar amalan-amalan saya mereka dilipat gandakan banyak. Panjenengan maos Al-Qur'an, jawab kanjeng Nabi, ikra'ul Qur'an fa innakum tujaruna bi tilawatihi bi kulli harfin asyra hasanat. Baca Al-Qur'an, karena dengan membaca Al-Qur'an kau akan diganjar, diberikan pahala oleh Allah satu hurufnya 10 kebaikan. La naqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf kali 10, lam satu huruf kali 10, mim satu huruf kali 10, terus dibaca. Betapa banyak pahala. Kali sepuluh. Boleh boleh sebanyak boleh. Kenapa? Orang sholat jamaah. Panjenengan bejeng dengan jamaah. Jawab kanjeng Nabi, sholatul jamaah tafdhulu ala sholatil fardhi bi syabrin wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat. Boleh sebanyak apa? Kenapa? Orang yang sedekah. Panjenengan sedekah, Gusti Allah dilipat gandakan. Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathili habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah. Ini kepada satu biji tanam, kemudian cukul tombuk pohonnya, kemudian di situ ada 7 tangkai. Setiap tangkai ada mengeluarkan 100 biji, 100 kali 7 jadi 700 kali lipat. Ini ke orang yang bersedekah. Tapi pan sampean ini gelem sabar. Pahalanya bukan dilipat gandakan 10, bukan dilipat gandakan 27, bukan dilipat gandakan 700, bukan dilipat gandakan 1 juta, bukan dilipat gandakan 100 juta. Napa jawab Gusti Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Adapun orang-orang yang bersabar, maka kami beri pahalanya bighairi hisab, tanpa etongan. Tanpa etongan nega sapos bukan lipat orang 1 juta kali lipat orang 1 juta ini bisa dihitung, masih bisa dihitung. Tapi kalau puas pahalanya sabar
ini tak bisa dihitung. Allah dengan rahmatnya, Allah yang maha rahman rahim, terus letak satu gitu banyak. Ya, makanya orang sabar nih kan, kenyaman orang sabar. Insya Allah kantornya kan orang yang bersabar, insya Allah. Dari awal sampai makin diklu terus. Ini kesabaran apa kantor? Bapak masih mantap pangantok di masjid, insya Allah kejar kepada. Amin Allahumma. Jadi datang ke masjid banyak niat itu niat ngaji. Mak ngantok ketondu kita mana apa? Kan tak niat deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kebahagiaan yang kedua yang dengan Nabi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sebagaimana orang yang berpuasa, dia bahagia bertemu dengan makanan buka puasanya, nanti di hari kiamat di akhirat akan bahagia juga tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Moga-moga menjadi orang setuju. Orang-orang yang beruntung fitin wa dunya wal akhirah. Panjenengan jadi orang sebahagia, jadi diingat-ingat bu. Panjenengan kepingin tadi orang bahagia atau sing susah. Bahagia itu tadi satu harus banyak syukur, kedua butuh sabar. Kemudian yang ketiga butuh qanaah, menerima apa yang ada. Seperti ibu-ibu kalau mau hari raya lihat tetangganya kok beli kalung anyar, sabar. Selarang-larangnya gelem apa bu? Selarang-larangnya gelang, sik larangan pergelangan tangan. Laras, ambil orang, insya Allah. Ada orang sopi, saking dari sopi nanti kak nyaman gelap dengan sebuah semeter. Tapi tangan ini pergelangan tangan, kemai nampak. Panjenengan ngidam, terkek terona, kepingin punya kalung, sabar. Harus bersyukur, alhamdulillah. Selarang-larangnya kalung, larangan lek erah. Gitu. Larangan lek erah. Makanya asokora. Pernah diceritakan Zinedine Zidane. Panjenengan oneng Pak Zinedine Zidane. Oneng. Pemain sepak bola kan? Masya Allah. Bola ini tahun 2006 Pak. Pernah deg-degan di Zinedine Zidane. Pernah deg-degan. Zinedine Zidane boleh nang TV, boleh nang luar. Jika ada deg-degan. Cepon Zinedine Zidane, dulu aku pernah menangis karena ibuku tidak punya uang untuk membelikan sepatu bola. Abal-balan kancang sepatu motong gondong sepatu bola. Kok aku beli sepatu sekolahan? Aku dulu pernah menangis karena ibuku tidak punya uang untuk beli sepatu bola. Tapi begitu pulang dari lapangan menuju rumah, aku menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Di tengah jalan aku melihat orang berjalan tak punya kaki. Maka saat itu aku merasa aku adalah orang yang beruntung, aku orang yang paling kaya. Karena semahal-mahal sepatu mahalan sokona. Itu juga sokor. Lepas sampai belum asokor, la in syakartum la azidannakum, sampai akan ditambahi nikmatnya oleh Allah. Beda orang terus tambah soki,
Tapi benar Rasulullah. Para temu tetanggana ada cerita senyaman, susah. Kadangnya dunia ada orang susah selain dia. Kau langsung ya Allah, terutama orang-orang ini jangan banyak menuntut kepada orang laki-laki. Kanjeng Nabi ini ke Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi kemudian baginda Rasulullah jawab, uridun nar fa'idan aksaru ahliha an-nisa. Diperlihatkan kepada neraka, ternyata apa? Isinya maring binindo. Sebenarnya ini orang bini, tapi benar orang bini kantor ini, orang bini Amerika. Orang bini apa isinya? Yakfurna, kata baginda Rasul, karena dia kufur. Ayat furu billah ya Rasulullah, apakah mereka kaum wanita itu kufur kepada Allah? Tidak. Terus kufur ya apa kanjeng Nabi? Kufranul asyir, kufur de suami, kufur kepada suaminya. Suaminya sudah berbuat baik lama, tatkala kemudian punya kesalahan satu, maka orang perempuan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku tidak pernah melihat sampean ini gawe bagus nang aku. Blas. Padahal rabi wis 20 tahun gara-gara keliru siji. Diingkari semuanya orang dan perempuan. Nah perempuan sing model itu lho sing ahli rokok. Buat ibu-ibu itu saya lihat fotonya ahli swarga kabeh. Amin Allahumma. Maka mudah-mudahan ya Allah, niki istighosah, tidak ada jaminan orang yang malam ini hidup berkumpul dengan kita dia masih bisa menangi bulan Ramadan. Maka menangi bulan Ramadan, menangi tok burung poso itu dia mulai ini menangi tok. Terus para ulama, bulu syahri Ramadan nikmatun azimatun liman aqdarallahu alaihi. Menangi bulan Ramadan tok, menangi tok hidup di bulan Ramadan itu merupakan nikmat yang besar untuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah bisa masuk ke bulan Ramadan. Ya Allah. Maka begitu dekat Ramadan ini senang. Laras, jenengan ini senang. Bapak-bapak ini senang. Kaki senang. Akjuk sampean anak ini, mari ini terbawa bulan Ramadan. Senang Pak. Apa? Akeh kole. Ada buku namanya Farhatul Ramadan. Jadi kitabnya mana Farhatul Ramadan. Ditulis oleh Dr. Syekh Sa'ad bin Salman. Beliau itu Salman bin Fahad. Itu tulis Farhatul Ramadan, kegembiraan karena bulan Ramadan. Beliau menjelaskan orang kalau dekat bulan Ramadan itu semuanya senang. Cuma senang itu ceman. Bada Farhatul Sibyan, senang-senangnya anak kecil. Kenapa? Banyak makanan kayak begitu. Kemudian ada Farhatul Abid, senang-senangnya anak muda yang sukanya mainan. Dekat bulan Ramadan, semangat. Apa persiapan kamu untuk menghadapi bulan Ramadan? Siap, saya sudah siap. Gerdu-gerdu dicet, karambol-karambol sebenarnya. Oleh kenapa oleh? Tapi bukan itu yang mendatangkan surga. Kemudian yang ketiga, wala tafrah kafal hadid tajir. Pada senang orang yang ada kegiatan senang, masya Allah. Pan bulan Ramadan ini kan ajualan apa baik baju, ajualan kelambi baju, sejadah baju, kopiah baju, ajarin kolak laris. Oh pada pasangan takjil jujur sambung menyambung menjadi satu itulah. Ya Allah, baju kaki ini kebarokannya Ramadan. Karena Ramadan ini kayak dijanjikan oleh baginda Rasul, syahrul yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan di mana rezekinya orang mukmin ditambah oleh Allah.
Dan ini betul, nyata. Bukankah gaji pegawai tambah, ada pasti THR ya Ramadan. Ya Allah. Dan senang, tapi bukan senang itu, terus senang yang bagaimana? Wafrah kafar hadis sahabat radhiyallahu taala. Berbahagialah menghadapi datangnya bulan Ramadan seperti bahagianya para sahabat. Para sahabat kalau dekat bulan Ramadan senang. Bahkan setahun para sahabat itu yang dipikirkan cuma Ramadan. Yang dipikirkan cuma Ramadan. Setengah tahun belum datang Ramadan, mereka berdoa supaya mereka disampaikan di bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan, sampai setengah tahun berdoa, ya Allah, terimalah ibadah kami sampai bulan Ramadan. Walhasil setahun dua Ramadan tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak pemirsa para sahabat. Sahabat ini dijanjikan oleh baginda Rasulullah SAW. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Kata para ulama futihat ditasydid lil mubalaghah. Bukan dibuka, masjid ini kan dibuka, cinta kan ya buka. Tapi kalau futihat dibuka, notok saya perlu lamanya dicopot. Kan beda mantau kan enggak ada beda mantau, beda acara yang cocokan jenengan. Supaya buka lamanya dicopot, bahkan jendela-jendela kan dicopot. Itu kan dibuka pintu surga. Lah buktinya pintu surga dibuka, orang kemudian kalau melakukan ibadah itu rasanya enteng. Luwih enteng ketimbang ulang-ulang lintune. Gina begini. Contoh, sampai mari Isya, kan bulan Ramadan sholat tarawih. Senapa rakaat? 3 rakaat. Kuat sampai ini, kuat Ramadan. Coba manggen, aja 3 ekor, telung ton itu. Telung ton itu. Insyaallah. Maka sungguh nikmat orang itu bisa nyampe ke bulan Ramadan. Moga-moga dengan sekalian kita bisa nyampe ke bulan Ramadan bisihatin wa afiyah wa bulil marad. Mudah-mudahan selama pandemi, dan pandemi ini belum juga jelas kapan berakhir, mudah-mudahan tetap Allah memberikan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga putra-putra panjenengan sedaya dadi putra-putra sesolehin solehan, putra-putra sekabeh dan orang sepanah, putra-putra yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membela kita selaku orang tua nanti di yaumul kiamat sehingga kita semuanya masuk surga. Amin. Amin. Terima kasih mewakili keluarga besar Pondok Pesantren 02 The Takmir Masjid Al-Mukhlisun. Terima kasih juga kepada keluarga besar Haji Saifuddin Nur selaku Shahibul Bain beserta seluruh wali santri dan alumni Pasang. Terima kasih sehingga acara ini bisa terselenggara. Begitu juga kepada takmir masjid yang telah memperkenankan masjid ini ditempati sebagai acara. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada panjenengan sedaya. Mudah-mudahan sesuai nama Pondok Pesantren Al-Murtadha, mudah-mudahan kita semua dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan acara ini mudah-mudahan seperti namanya Zadul Ma'ad. Amin. Sangu akhirat, sangu kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita membawa bekal yang banyak sehingga kita menjadi bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari awal pembukaan sampai akhir penutupan, beda salah kota. Kalau ada salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Panjenengan tak usah minta sebuah orang Pak Bu. Soalnya apa acara ini kesepaling punya jurusan gula. Mana kan man kasuro kalapuhu kasuro khotohu. Sopo ngisi ngakeh ngomongnya, yo akeh kelirune, yo akeh kelirune, yo akeh dosane. Jadi berikut ini sing ngakeh ngomongnya kulo, berarti kulo sing ngakeh dosa. Lelek sampean akeh turu, nek turu gak dosa.
Ya Allah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah.